karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, adalah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, adalah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, adalah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amen. Hari ini belajar tentang bagaimana kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semua orang menebakkan kesejatian sampai ada pria sejati, benar? Ada miskem atau pria sejati. Tetapi ada banyak orang yang tidak mengerti kesejatian itu. Ada yang mengatakan kesejatian itu, karena memang dia strong badannya, karena memang dia laki-laki atau merokok dan lain sebagainya. Kan minum, bisa berapa botol sampai botolnya dihabisin bisa. Gitu ya. Sampai banyak korban karena saking sarakannya minum. Dicampur yang tidak, udah alkohol dicampur lagi yang lain. Campur tuak. Banyak yang mati. Di kampung kami, di kampung di Sumatera sono itu, di Korea Utara. Kita tahu durian dicampur ya. Di Manado juga ada ya. Dicampur durian banyak. Nah, sehingga membuat orang itu mabuk, payah. Bukan mabuk karena sesuatu hal yang memberkati atau menggembirakan, tapi akhirnya death. Nah, Jantung. iya. Itulah tentang kesejatian. Tapi sejati dalam Tuhan kita harus mengerti hari ini. Amin. Amin. Dikatakan di situ apa? Karena itu. Karena apa? Karena dikatakan kita telah mengenal Kristus. Dulu kita tidak mengenal Kristus. Amin. Tidak mengenal Yesus, tidak mengerti tentang ibadah seperti ini. Bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Ya. Kita tidak melihat kondisi ketika memuji Tuhan, hanya connect kepada Tuhan. Karena apa? Karena pengenalan kita akan Tuhan. Seperti minggu kemarin kita pengenalan sudah bahas tentang pengenalan sebenarnya. Ya? Nah, dikatakan di situ apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, karena itu apa? Pengikut Kristus yang sejati adalah tidak digeser atau bergeser. Apa di situ? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini tidak bergeser atau digeser. Ya. Ada orang digeser. Di sana banyak makanan. Iya. Sana gerejanya besar ya. Megah. Sana pendetanya, punya mobil dan sebagainya. Kan gitu, sana yuk. Di sana ada tamborin dan semuanya. Ya kan? Hanya itu mereka lihat, sekalipun itu perlu memang. Tapi ada orang yang beribadah seperti itu, benar? Benar. Makanya Om bahkan telepon di Solo itu, tapi sini saya percaya karena pengertian dari Tuhan sudah ada. Amin, Pak. Amin. Roh Kudus yang telah bekerja atas kita, sehingga kita tidak salah beribadah, tidak salah mengaplikasikan ibadah itu, menerapkan ibadah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau salah berarti kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun kita beribadah. Tapi pengertian ibadah sesungguhnya tidak tahu makna ibadah. Nah, di sini apa? Bagaimana Kristus yang sejati tidak digeser atau bergeser. Bergeser, digeser itu berarti ada orang yang mempengaruhi. Amin. Amin. Di sana ada itu, yang di sana ada ampau. Apalagi ini kan si Pak Coy kan. Oh, ada ini. Ada ampau gitu ini kan gitu ya. Ada makanan. Nah, itu istilahnya. Suasananya lah kan gitu. Nah, ada artis. Wow, di sini kan tidak ada artis. Tapi ada pemuji-pemuji Tuhan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kan. Nah iya. Nah bergeser ini adalah bukan orang lain tetapi diri sendiri. Iya. Kita yang bergeser. Nah ini. Maka dikatakan tetap dalam Dia, amin. Tetap dalam Tuhan. Tidak bergeser atau digeser ya. Dari iman kita kepada Tuhan Yesus, amin. Amin. Iman kita iman yang bagaimana? Ada orang yang mengatakan iman kepada Yesus karena rutinitas, tetapi karena memang kita mengerti makna ibadah, bukan karena makanan, bukan karena sesuatu, tapi karena Kristus yang mengasihi kita. Amin ya. Nah, kita lakukan pelayanan yang baik, mengasihi Tuhan. Contohnya keong atau bekicot. Pernah lihat keong atau bekicot? Ya. Kalau kura-kura itu kan yang nggak terlalu itu, bekicot keong itu sampai mati dia di situ. Ya. Kalau keong itu, kalau kura-kura itu kan diambil itunya kulitnya baru rumahnya baru itu. Kalau keong itu jalan sampai mati di situ kan. Sampai ada keong ketika saya melihat di sawah kampung kami dulu, ya. Sampai dia kayaknya putus asa keongnya. Keong mas. Bukan keong mas, keong lain. Sawah. Menggantung di pisang atau itu mati di situ. Itu kan
Iya. Nah, keong mas itu inten apa permata itu penting keong. Jadi bawa rumahnya kan gitu ya. Nah ini benar itu tahu dia ngerti puji Tuhan nyerap itu kan lucu tapi nyerap puji Tuhan nah, itu nah keong gitu kan tergantung dia. Kenapa? Karena tetap amin. Dibawa rumahnya kemana-mana. Ini berbicara bukan tabiat apa namanya lama kita, tapi Kristus yang ada dalam hidup kita bawa tetap dalam Tuhan. Amin. Nah ini berbicara tentang pengertian makna Alkitab. Puji Tuhan, ada sebuah pengertian Tuhan berikan bagi kita hari ini. Kalau di atas tidak jatuh, benar? Atau tidak melompat, benar? Kalau di bawah tidak mau naik. Nah ini namanya tetap, amin. Tetap berbicara tentang konsis, amin. Amin. Tetap tidak bergeser. Nah ini yang pertama. Kekristenan ini benar-benar tetap. Tidak digeser dan bergeser oleh apapun. Yang kedua, katakan apa? Hendaklah hidup tetap dia dan hendaklah kamu berakar di dalam berakar. Di sini Alkitab atau Paulus yang dipakai Tuhan di sini menyampaikan firman dengan rahasia Allah diangkat dari apa? Digambarkan dengan setiap kita melihat pohon, ada pohon atau bunga atau tumbuh-tumbuhan. Diangkat dari situ. Ini berbicara tentang pohon atau tumbuhan. Maka dibilang berakar. Nasi nggak ada yang berakar. Ya, ikan cakalang nggak ada yang berakar kalau apa masak. Enggak. Tapi tumbuhan yang berakar. Amin. Amin. Seperti itu hidup anak Tuhan harus berakar. Kalau ikan bertulang. Berakar. Ini diambil tentang tumbuhan, dicontohkan dengan tumbuhan atau pohon. Amin. Amin. Nah, supaya kita berakar atau berakar itu apa? Harus sebenarnya dalam Mazmur 1 dikatakan situ apa? Supaya Kita harus ditanam di tepi batang aliran air. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Seperti hari ini hujan. Ya. Petani membutuhkan air ketika menanam. Kalau di sini beda. Kalau di sini ya loh. Kadang-kadang kita nggak bisa ini loh banjir kan gitu. Tapi kita melihat di sini sebagai anak Tuhan perlu air. Ini berbicara tentang kita ada dalam Tuhan, ada tetap dalam firman Tuhan. Berbicara air itu adalah firman Tuhan, gambarannya, simbolnya. Jadi kalau kita senang dengan firman Tuhan, amin. Nah, kita pasti berakar. Ya, berakar. Jadi berakar ini adalah sebuah kesatuan dengan pohon. Ya. Dengan yang lain sebagainya, maka berbuah, berdaunnya bagus kan gitu. Nah, ketika kita ada di tepi air itu, di aliran air, selalu ini firman Tuhan. Nah, berakar itu bisa juga dengan apa? Pupuk, benar? Ini berbicara Alkitab berkata bukan pupuk isi tapi tanah yang subur. Haleluya. 100. Ya. Ya. Dalam Matius 13 dikatakan di sana tentang bagaimana tentang penabur itu ada 3 tempat. Taburannya itu ada yang jatuh di batu, ya. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang di mana lagi? Bukan di pasir, di tanah yang subur. Nah itu. Jadi di situ tuh ada yang dihimpit di batu tidak bisa hidup ya. Ada yang dimakan burung, bukan jalang ya itu bahasa asli. Apa yang di atas duri? Di duri itu dihimpit. Nah, karena penderitaan masalah kan, pusing, stres. Terlebih sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian. Orang pusing. Corona apalagi seperti ini kan. Tapi yang ditanam di dalam Matius 13 ayat 23 itu dikatakan di situ, saya akan baca. Ini yang harus kita menjadi patron bagi kita. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman-Ku itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Amin. Amin. Ini berbicara tanah subur. Ketika hati kita di sini benar-benar menerima firman Tuhan, bukan melihat pendetanya, hamba Tuhan yang punya cincin bisa merotor-rotor katanya atau gimana gitu ya, necis ya kan.
Tetapi karena kita benar-benar rindu firman Tuhan, amin, Amin. kita mau bertumbuh. Nah ini, maka kita adalah orang-orang seperti yang Tuhan mau, bahwa kita di sini adalah orang yang berakar, ya, bisa berakar. Nah, selanjutnya apa? Dalam pembacaan kita kembali, dan dibangun di atas dia. Nah, dibangun berbicara tentang apa? Tentang bangunan gedung-gedung, benar? Benar. Sampai pencakar langit dibangun. Ya, itu berbicara diangkat dari, dicontohkan dengan bangunan rumah atau gedung-gedung. Nah, anak-anak Tuhan itu harus dibangun seperti itu, ya. Gedung itu harus ada apa? Fondasi. Fondasi. Amin. Fondasi harus ada dasar. Fondasi itu bukan sekedar fondasi, tetapi fondasi yang kuat. Maka orang kalau buat fondasi itu harus batu yang bagus, benar? Benar apa ya? Soalnya iya. Enggak batu sembarangan. Harus yang benar-benar teruji. Ya. Dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan di sana, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Seperti itulah orang yang bisa kuat. Seperti seorang membangun rumahnya di atas batu, tapi kalau di atas pasir, ketika datang banjir rubuh, benar rumah. Iya itu. Tapi dikatakan Tuhan mendirikan. Kalau kita bedakan dengan yang lebih mantap lagi dalam Lukas namanya 47 dikatakan di sana bahwa bukan hanya sekedar mendirikan rumah di atas batu. Nah, supaya kita melihat, ya. Penekanannya di situ, saya melihat, saya pelajari, ya. Lukas 6. Itu menikmati, puji Tuhan. Menikmati firman Tuhan luar biasa. Amin. Nah, terus saya baca ya. Lukas 6:47. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang mendirikan rumah orang itu menggali. Apa di situ? Bukan hanya mendirikan, tapi menggali. Ini yang lebih luar biasa. Bukan hanya batu, tapi menggali. Dikatakan di situ, dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Amin. Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Haleluya. Amin. Ada pancangannya, dipancangkan. Sama halnya kalau buat jalan tol kan, kita melihat itu tuk gitu kan, ada alat yang luar biasa itu supaya masuk berapa puluh meter ke bawah, seperti buat jembatan tol kan gitu. Nah ini, jadi anak Tuhan itu harus menggali, istilahnya seperti itu, membuat dasar itu ya, seperti bangunan itu yang kuat. Jadi harus menggali dalam-dalam dan membuat bangunan itu di atas batu yang teguh dasarnya ya. Amin. Nah, 1 Korintus 3 dikatakan di sana bahwa kita itu sebagai orang Kristen, sebagai apa yang Kristus lah, bukan orang Kristen ya. Karena orang Kristen juga hanya nama sebenarnya, ya. Bahwa dasar bangunan kita adalah Kristus, amin. Dengan apa orang membangunnya, dengan batu kah, dengan masker, dengan perak kah, tapi dasarnya adalah Kristus. Haleluya. Adalah firman Tuhan, amin. Sehingga kita bisa kuat tetap mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh. Dan selanjutnya di situ apa? Dalam pembacaan kita kembali. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Amin, bertambah teguh ya. Kita harus selalu bertambah teguh, bukan semakin loyo. Semakin lama kita semakin dewasa, amin. Semakin teguh, semakin mantap. Iya. Ini yang luar biasa ya. Jadi ada istilahnya semakin semakin ada istilahnya semakin murni ya, semakin murni. Jadi kita semakin dimurnikan oleh Tuhan ya, dengan firman Tuhan ya. Dan selanjutnya melimpah dengan syukur ya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, seperti baru kita ditantang barusan ini kan hujan terimu, baru saya sudah siap-siap
Tuhan tolong, persiapkan Tuhan. Dengan keterbatasan saya mohon pertolongan Tuhan supaya saya bisa memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan rahasia-rahasia bagi kita. Tiba-tiba hujan datang. Semalam tidak, akan gitu. Sangkaan semalam sudah, tapi kan itu. Nah, puji Tuhan ada hambanya Pak Raymond Tumiung kirim firman tadi pagi. Puji Tuhan pendeta berkati pelayanannya. Yang mengucap syukur selalu, tetap mengucap syukur kata dia itu. Firman Tuhan Tesalonika 5:18 itu. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam dia, adalah kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ulang firman Tuhan Tesalonika 5:18 itu. Baru dikirim langsung hujan itu. Baru diingatkan saya bagaimana kita untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Marta ya. Marta mengucap syukur ya. Kemarin kan ada bagus syukurnya ini. Ya. Apa rambutnya? Tapi hilang nggak apa-apa mengucap syukur. Ada yang paling baik Tuhan sediakan. Amin. Amin. Karena dia benar-benar melayani Tuhan. Pasti Tuhan tolong orang seperti itu ya. Nah itu. Jadi inilah yang harus kita mengerti. Ya. Dan orang-orang yang hiduplah yang dapat mengucap syukur. Mazmur 19 ayat 28. Bukan orang yang mati, tetapi orang yang hiduplah selalu mengucap syukur dan selalu mengingat Tuhan. Nah, satu ilustrasi mungkin kita sudah pernah dengar. Ada satu kerajaan yang makan orang. Ya, ini makan orang ya. Ya, kita lihat maknanya aja pengertiannya. Nah, ada satu pemburu berburu. Ketika berburu ini berburu, ya tiba-tiba tangannya luka kan? Nah, waktu dia berburu. Nah, ketika kerajaan ini raja ini mau cari santapannya, atau mau cari orang untuk dimakan, tantangannya harus yang baik, harus yang punya badan bagus, ya. Jangan ada luka. Itu baru santapannya. Persembahan namanya, dipersembahkan ke raja yang bengis. Dicari. Oh ini mantap ini. Dilihat ini perawakannya bagus, tampan, ganteng dan bagus ini untuk makan raja. Persembahan yang terbaik. Tapi ya, ketika dilihat diseleksi, ada ini gak bisa ini. Lepaslah dia dari situ untuk santapan raja. Yang lain santapannya, nah ini lepas. Nah apa? Tadinya dia lihat tangannya ini, dia udah bersungut-sungut. Ya. Tapi ketika mau terima santapan raja, dia bersyukur. Syukur saya gak jadi santapan raja. Lepas dari bencana, amin. Lepas dari celaka, ini luar biasa. Jadi harus selalu bersyukur. Amin. Amin. Ku bersyukur Bapa. Luar biasa. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu bersyukur. Amin. Amin. Bersyukur dan bersyukur selalu. Karena Tuhan tidak pernah membuat yang jahat bagi kita. Dia sangat baik dan amat baik bagi kita. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus mengerti. Tidak digeser atau bergeser dengan apapun, dengan siapapun, dan kita tidak mau bergeser dengan kemauan kita sendiri, dengan akal kita dan iman kita. Kita harus berakar seperti pohon, tetap berakar tumbuhan. Ketika mau berakar, kita rindu firman Tuhan seperti pohon yang dicari aliran air. Demikian kita tetap haus akan firman Tuhan. Kita harus mau ditanam di tanah yang baik dan subur. Dengan firman Tuhan kita harus selalu disuapi, amin. Dicekoki dengan firman Tuhan, kita akan bertumbuh dengan baik. Kita harus mau dibangun seperti gedung yang dibangun di atas pondasi yang kuat, dan bukan hanya didirikan di batu, tetapi digali dalam-dalam. Kita harus mau semakin dalam mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan, supaya kita tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita harus bertambah teguh, semakin hari semakin teguh, bukan semakin loyo. Tetap melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan.